على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Lupa kasih alamat kah ya. Kita sekarang masuk ke muka surat ke-100 dari pembahasan Kitabul Adab. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala, ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga. Wa min adabil la'ib, termasuk dari adab bermain-main adalah idza saqatu aqulu bismillah. Jika saya jatuh, maka saya mengucapkan bismillah. Jatuh atau tergelincir, tidak sengaja Indonesia bilang apa ya, terpeleset, ya, dan sebagainya ketika melewati air atau melewati tanah yang berlumpur atau mungkin melewati tempat yang licin, tergelincir, maka langsung mengucapkan bismillah. Jangan mengucapkan alama atau apa yang kalimat-kalimat yang tidak berguna. Jadi dalam situasi apapun kita berzikir. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat sedang mengadakan suatu perjalanan, tahu-tahu ada salah seorang dari mereka yang tergelincir. Kemudian langsung dia mengatakan ta'isa syaiton, celaka setan. Maka Rasulullah mengatakan la taqul ta'isa syaiton fa innahu saya'dhumu hatta yakuna mithlal bait. Jangan engkau mengatakan celaka setan, sehingga kalau engkau seperti itu nanti dia akan membesar sehingga menjadi seperti rumah. Kemudian apa? Dia mengatakan dengan saya gelincirkan. Dengan saya gelincirkan, yaitu apa? Dia jadi sombong, setannya itu menganggap dia mampu untuk membuat seorang muslim jatuh atau tergelincir. Kemudian mengatakan walakin kul bismillah. Tetapi ucapkan bismillah fa innahu tasaghar hatta yakuna mithla dzubab. Karena jika engkau mengatakan bismillah, setan akan menjadi mengecil sehingga menjadi bagaikan seekor lalat. Nah, jadi jangan mau menjadikan setan besar, buat dia kecil. Sering-sering mengucapkan bismillah. Kalau dia jadi lalat, seperti lalat, itu alhamdulillah Allah melindungi kita dari tipu daya dia, membuat lebih ringan daripada kita menghadapi makhluk sebesar rumah pening kita. Ini diantara tempat-tempat yang posisi yang mana kita disunahkan mengucapkan bismillah. Di antaranya adalah ketika tergelincir. Apakah boleh kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Boleh, karena ini bagian dari musibah. Idza asabathum musibah, musibah ini nakirah fi siyaqi syarat tufidul umum. Dalam musibah apapun disunahkan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi apa? Jangan lupa juga tetap mengucapkan bismillah. Karena terkadang dalam suatu perkara zikir boleh lebih dari satu, seperti zikir pagi, berbagai jenis zikir yang diajarkan Nabi kita pakai. Demikian pula zikir petang. Zikir pagi dan zikir petang contohnya apa ya? Bilang apa ya? Ayo, yang lain ada juga siapa ya? Itu kalau lupa makan, lupa baca bismillah waktu makan. Itu apa? Kalau apa? Keluar rumah. Iya, baca apa? Baca ayat kursi paling tidak, atau apa? Tadi bukan tunjuk jari, tunjuk leher aja. Apa baca apa? Yang tadi apa? Yang awal bismillahirrahmanirrahim tadi dibaca itu. Atau yang lain lagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Banyak zikir-zikir pagi, yaitu
dibaca berbagai jenis zikir untuk perlindungan kita. Baik. Demikian pula tatkala kita tidur, zikir tidur bukan hanya Bismika Allahumma, tapi juga ada membaca ayat kursi, ada juga apa? Membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah dan semacam itu. Ada beberapa. Dilakukan sebanyak-banyaknya itu lebih baik agar perlindungan kita semakin apa? Semakin kuat. Baik. Dijelaskan oleh para pensyarah terhadap ayat tadi, hadis tadi, ini menunjukkan bahwasanya setan memang ingin membuat kita itu celaka, membuat kita tergelincir, membuat kita terjatuh, membuat kita bersedih hati, resah dan sebagainya. Makanya dalam situasi apapun kita banyak-banyak berzikir. Demikian pula wadkur rabbaka idza nasita, sebutlah nama Rabbmu jika engkau lupa. Memangnya ada apa? Ya karena lupa itu dari syaitan. Wa ma angsanihu illa syaitanu an adzkura. Tidak ada yang membuat saya lupa dari perkara tadi kecuali syaitan. Membuat saya lupa untuk mengingatnya. Apapun perkara yang merupakan gangguan syaitan, kita lawan dengan berzikir. Baik. Kita baca di sini at-taqwim, penilaiannya. As-su'al indama tasqutu madza taqul. Siapa yang akan menerjemah ini? Siapa yang akan mengartikan ini ya? Ingdama. Iya. Apabila kamu tergelincir atau di sini jatuh, apa yang kamu katakan ya? Iya, aku bismillah. Nah, setelah selesai bismillah, terserah mau telepon apa itu 911 ke telepon siapa yang boleh membantu misalkan perlu. Kalau mampu bangun sendiri alhamdulillah dan sebagainya. Tapi baca bismillah dulu. Kita masuk ke muka surat 101. Qala hafizahullah ta'ala ad-darsul rabi' murajaah, mengkaji ulang. Al-awwal hal tal'abu indama tantasyiru syayatinu fi waqtil maghrib. Siapa yang akan menerjemah? Ya Adam. Adakah kamu bermain? Iya. Ketika bila mana setan-setan itu iya bertebaran iya di waktu maghrib ya. La anala al-abu indama sang tasirus, bukan hanya satu tapi banyak syayatinu fi waktil maghrib. Apa maknanya berarti? Jawabannya tidak. Saya tidak bermain ketika iya setan-setan bertebaran iya di waktu maghrib. Nah itu diingat ketika maghrib jangan di luar untuk anak-anak. Segera masuk berzikir ataupun kalau main pun main di dalam, jangan di luar. Bagaimana kalau yang sedang di dalam rumah, tapi waktu maghrib kan tak boleh keluar? Apakah sholatnya di rumah? Tidak demikian. Kita keluar membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Pergi ke masjid, insya Allah dilindungi. Niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka akan diiringi oleh banyak malaikat dengan bendera mereka. Bukan niatnya keluar adalah untuk bermain-main. Baik. Yang kedua, hal tarjumu bil hijarati fi la'ibik. Siapa yang iya menerjemah? Iya, adakah kamu membalingkan bebatuan dalam permainan kamu? La. Ana la arjumu bil hijarah fi la'ibi, maknanya iya, saya tidak melemparkan dengan bebatuan, tidak melemparkan bebatuan di permainan saya.
Ya, menjauhi apa-apa yang membahayakan diri sendiri kah atau membahayakan orang lain. Taib. Kemudian yang ketiga, hal tadhkurullaha 'inda faza'ik. Siapa yang akan menerjemah ini? Tunjuk jari. Siapa yang tunjuk jari ya? Oh ya, adakah kamu berzikir atau yaitu apa? Menyebut nama Allah ketika faza, apa faza? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Faza boleh jadi artinya adalah apa? Ketakutan, boleh jadi maknanya adalah terkejut, ketika sedang terkejut. Ya, ketika kamu terkejut, siapa yang menjawab ini berarti ya? Naam, ana, hmm. Azkurullaha inda faza'i. Aywa, artinya apa berarti? Ya, saya menyebut nama Allah ya ketika saya terkejut. Taib. Tidak apa malah mengeluarkan mantra-mantra yang entah entah apa itu maknanya. Ucapan terkejut di berbagai negara lain-lain. Tapi mestinya apa? Menyebut nama Allah. Kemudian yang keempat, madza taqulu idza saqatta? Ya, artinya ya, apa yang kamu katakan jika kamu jatuh, ya? Akul, iya bismillah. Iya, ini artinya senang ya. Kemudian kita masuk ke muka surat 102. Ini Jaya diingatkan masalah zikir-zikir karena ini penting. Banyak orang-orang, bukan hanya anak, bahkan apa orang tua pun rusak ketika tidak rajin berzikir, mudah ditipu setan, digelincirkan oleh setan, atau bahkan banyak yang gila, akhirnya bunuh diri dan sebagainya. Maka banyak berzikir agar tidak ditipu setan, agar Allah melindungi, agar Allah mengirimkan malaikat untuk senantiasa memelihara. Tayyib, kita masuk ke pelajaran 102, Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Al-adabu ma'al hayawanat. Adab bersama hewan. Tayyib. Ini jayid. Bahkan apa? Islam mengajarkan adab bahkan kepada hewan. Bukan berarti kalau ada apa itu serigala datang kita bilang permisi mbah. Bukan gitu maksudnya. Tayyib. Tergantung hewannya apa dulu. Kalau kalau hewannya kucing, apa yang akan kita lakukan? Ya, iya, diusap kepalanya misalkan. Kecuali kalau dilihat dia sedang kena penyakit menular, nah, kita jangan mengusap-usap dia. Tapi intinya adalah apa? Membantu apa yang boleh dibantu, kasih minum kah, kasih habah sauda kah. Tapi kalau yang dijumpai adalah oh apa ya, ular, diusap. Oh, diketuk. Oh, iya diketuk, bukan diusap. Jangan jangan apa diajak jabat tangan, dia tak punya tangan. Jabat kaki, dia tak punya kaki. Baik. Qal ana arhamul hayawanat. Saya menyayangi hewan-hewan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan, yaitu apa? Hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah dan juga datang dari beberapa sahabat yang lain. Di antara umat terdahulu ada seorang lelaki yang dia itu tengah berjalan dalam keadaan sangat haus. Kemudian dia mendapati di tepi jalan itu ada sumur. Maka dia pun masuk ke dalam sumur itu, perlahan-lahan, turun perlahan-lahan. Setelah itu dia minum sepuasnya. Tatkala dia naik lagi, tahu-tahu dia melihat ada seekor anjing yang apa itu? Yakulus saro, memakan saro. Saro ini tanah yang masih sedikit memiliki kelembaban. Maka dia mengatakan, anjing ini mengalami peristiwa seperti yang saya alami. Nah, karena dia tahu betapa susahnya kalau sudah kehausan, dia turun lagi ke sumur. Wah, ini perlu kerja keras. Kemudian apa? Dia mengisi kasutnya itu dengan apa? Dengan air.
Kemudian dia naik lagi, kasutnya diletakkan di giginya, di mulutnya. Setelah itu dia memberikan minum ke anjing tadi. Fasyakarallahu lahu faghafaralahu wa adkhalahul jannah. Maka Allah bersyukur kepadanya. Allah mengampuni dosa-dosa dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis yang lain, bahkan seorang wanita yang biasa berzina ternyata boleh diampuni dengan sebab rahmat yang ada di dalam hatinya. Ini terserah Allah. Walaupun dosa besar itu wajib bertaubat, tapi terserah Allah. Apakah Allah ingin mengampuni atau tidak, itu terserah Allah. Ternyata Allah mengampuni dengan sebab wanita ini memberi minum anjing tadi. Kata para ulama, kalau anjing saja diberi minum saja orangnya boleh masuk surga, apalagi kalau kita memberi minum sesama manusia. Manusia jelas dia lebih tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala, lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Setelah mendapatkan hadis tadi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Wahai Rasulullah, halana ajrun fi hadhil bahaim? Apakah kami akan mendapatkan pahala disebabkan karena hewan-hewan ini? Maka Rasulullah mengatakan, fi kulli dzati kabidin ratbah ajr. Di setiap makhluk yang memiliki jantung yang basah itu ada pahala, yaitu ada pahalanya kita. Demikian pula ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inilah arhamusyah. Wahai Rasulullah, saya benar-benar menyayangi kambing. Inilah atbahuha wa ana arhamuha. Saya menyembelih kambing, tapi saya kasihan sama kambing itu. Ya, memang kita perlu menyembelih kambing, ya menyembelih, tapi tetap kita memang kasihan pada kambing itu. Taklah kambing itu baik. Tak ada kan jenis kambing yang suka mencuri kah, suka korupsi kah, suka menipu di pasar. Kambing tak pandai menipu. Memang jelas kita kasihan. Mereka makhluk yang tawadu istilahnya. Nah, Rasulullah mengatakan, asyatu im rahim taha rahimakallah. Kambing, kalau engkau menyayangi dia, Allah akan menyayangi dirimu. Ini menunjukkan hewan-hewan juga berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan belas kasihan. Sekarang masalahnya adalah kalau kita menjumpai apa ya? Scorpio. Scorpio itu apa? Scorpio itu apa? Ah, ya apa itu scorpion? Apa scorpion? Ya, udang kah? Oh iya, kalajengking. Kalau kita menjumpai kalajengking, apa yang kita lakukan? Ya, bagaimana menyayangi dia? Ya, ini lain. Ini dikhususkan, dalil yang umum dikhususkan. Rasulullah amarona Rasulullah SAW biqatlil aswada ini fis shalah al hayyah wal aqrab. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh dua benda hitam di dalam sholat. Walaupun dalam sholat wajib tenang, tapi karena ini benda berbahaya, maka wajib dibunuh, yaitu ular dan kalajengking. Ya, ini bahaya jelas. Kalau kita kasihani dia, mungkin dia akan menggigit kita atau menyengat teman kita. Jangan. Ini hewan yang lain. Demikian pula tikus. Dia minal fuwaisik, termasuk hewan yang fasik, yang sangat jahat. Maka diperintahkan untuk dibunuh dia dan sebagainya. Kenapa? Harimau, kalau harimau gimana? Kalau jumpa harimau gimana? Dikasih makanan kah? Dikasih air? Nanti harimau bilang, dek, saya lapar lah, tak cukup lah ini. Adik boleh tak? Wah, kena kita, bahaya. Anjing, kalau harimau kita menjauh saja, panggil bomba, panggil petugas. Jangan membuka tingkap kereta, bahaya. Sampai disebutkan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah punya Ibnu Muflih. Beliau mengatakan apa itu? Apabila engkau melihat harimau itu sedang menampakkan giginya, jangan engkau menyangka harimau itu sedang gelak. Iya, jangan diajak gelak dia, menampakkan gigi, jangan-jangan kita yang dingap. Bahaya. Jadi hewan disikapi sesuai kadarnya, cara menyayanginya lain-lain. Intinya adalah jangan sampai kita menyiksa hewan. Kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Jangan potong telinga dulu, baru jarinya, baru kakinya, baru ekornya. Jangan. Langsung dibunuh dengan cepat. Sampai bahkan masalah membunuh hewan yang suka memuji tapi kita disuruh bunuh tuh. Hewan apa? Apa hewan yang suka memuji itu? Ya, kalau kita bicara tahu-tahu bilang, oh, hewan apa tuh ya? Iya, cicak ya. Dia suka muji tapi
Masalahnya dia meniupkan api ke Nabi Ibrahim. Nah, Nabi menyuruh kita untuk apa? Membunuh. Barang siapa dengan sekali pukulan membunuh cicak, dia mendapatkan pahala 500 kebaikan. Kalau membunuh 2 kali, yaitu 2 kali pukulan, pahalanya adalah 300. Kalau sampai 3 kali pukulan, pahalanya adalah 100. Semakin lama dia dibiarkan hidup, pahalanya semakin sedikit kalau kita membunuh dia. Tapi kalau bunuh dengan cepat, ini termasuk kasih sayang juga, maka pahalanya paling banyak. Toyib, dan jangan suka menyiksa. Dulu anak pernah di Damat lihat ada kucing sudah apa? Kutung, sudah hilang ekornya, hilang dua telinga, kasihan disiksa. Kadang anak-anak kejam, anak-anak yang tak ngaji itu di kampung itu, kasihan kucingnya. Allahul musta'an. Toyib, ilahuna wallahu a'lam.